Assalamualaikum Pak Khalil dan teman-teman. Di sini saya dari kelompok StudiWorks, yaitu saya sendiri Basyar Raina akan menjelaskan mengenai fungsi dari manajemen. Di halaman wiki saya akan menjelaskan pengertian singkat dan juga fungsi manajemen. Ya walaupun sebenarnya pengertian dari manajemen sudah dijelaskan di sebelumnya, tapi saya akan mereview sedikit. Tentunya dalam sebuah perusahaan pasti terdapat sistem manajemen yang mengatur jalannya pekerjaan agar berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Maka dari itu nih, manajemen dapat dideskripsikan dengan proses sosial yang mengikut sertakan tanggung jawab untuk membuat rencana regulasi yang efektif bagi perusahaan. Dengan adanya proses manajemen ini, diharapkan semua proses itu bisa berjalan dengan lancar dan juga teratur. Nah, di sini fungsi manajemen, di sini ada manajer, yaitu yang memimpin serta mengarahkan operasi orang-orang dalam organisasi. Fungsi manajemen juga sama aja kayak kita membimbing sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi kita. Kurang lebih itu reviewnya. Di sini saya akan langsung saja menjelaskan fungsi fungsi dari manajemen dan kenapa sih mereka-mereka ini penting, fungsi-fungsi ini tuh penting kenapa. Di sini saya ada gambar seperti lingkaran gitu. Di sini adalah fungsi-fungsi manajemen dari planning, organizing, staffing, directing, controlling. Yang pertama di sini ada perencanaan atau bisa bahasa Inggrisnya ya planning, yang merupakan fungsi paling mendasar dalam sebuah manajemen, makanya tadi taruh paling atas. Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses pemilihan atau penetapan tujuan organisasi di berbagai strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sama kayak tadi tuh definisinya. Di sini ada 4 tahap yang harus dilalui oleh proses perencanaan. Yang pertama itu menetapkan tujuannya dulu, kedua merumuskan, ketiga tuh kita harus identifikasi kemudahan serta hambatannya. Keempat, kita harus mengembangkan rencana untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, kalau misalnya kita udah dapat nih apa-apa aja yang harus dilalui dalam proses perencanaan, kita tuh jadi bakalan dapat manfaatnya nih dari kita framing hal-hal tersebut, yaitu bisa dapat pedoman yang baik dalam pelaksanaannya, menjamin tercapai tujuan organisasi, menghindari resiko, maupun mudah dalam melakukan pengawasan dalam organisasi. Yang kedua di sini ada pengorganisasian atau organizing. Tentunya pengorganisasian ini rekat adanya di dalam sebuah organisasi ya, sesuai namanya aja. Fungsi manajemen pengelolaan perusahaan wajib dijalankan dengan baik, makanya dari itu ya ada fungsi manajemen ini, fungsi organizing. Pengorganisasian merupakan sebuah rangkaian untuk pembagian tugas yang harus dikerjakan dari proses struktur organisasi sampai tujuan perusahaannya itu kayak gimana. Fungsi tujuan ini, yaitu pengorganisasian, bertujuan untuk membentuk sebuah hubungan kerja di perusahaan, kayak struktur perusahaannya gitu, supaya dapat berjalan dengan efektif. Nah, proses pengorganisasiannya meliputi kayak identifikasi aktivitas, klasifikasi aktivitas kelompok, tes tugas, mendelegasikan kewenangan untuk menciptakan tanggung jawab, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak yang berwenang dalam sebuah perusahaan. Ketiga di sini staff, ya pasti ada aja dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan pasti ada staff di dalamnya. Staff tuh akhir-akhir ini dianggap lebih penting di beberapa tahun terakhir karena ya kemajuan teknologi, peningkatan ukuran bisnis, kompleksitas, serta perilaku manusia dan lainnya. Soalnya kan itu merupakan sumber dayanya, itu merupakan otak dari berjalannya bisnis. Tujuan utama untuk penempatan staff ini yaitu menempatkan orang-orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jadi nggak salah-salah nih. Manajerial kepegawai meliputi pengelolaan struktur organisasi melalui seleksi penilaian, pengembangan personel, dan sebagainya. Di sini ada beberapa peran yang dirancang yang telah distrukturkan seperti ini. Mungkin sama seperti ini bisa dibaca sendiri. Kemudian di sini ada mengarahkan atau directing yang tujuannya ya sebenarnya mirip tadi ya. Bertujuan untuk metode organisasi supaya organisasi dapat bekerja secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Di sini juga directing memiliki beberapa elemen seperti menerapkan serta mengimplementasikan kepemimpinan, membagi tugas, dan penjelasan secara rutin, dan juga menjelaskan terkait seluruh kebijakan yang berlaku di organisasi. Terus di sini ada yang terakhir yaitu pengawasan atau controlling biasa disebut. Di sini fungsi yang paling akhir yang ada di sebuah perusahaan atau manajemen atau organisasi.
Di sini Gulik yaitu pakar manajemen menggolongkan fungsi koordinasi, reporting, budgeting ke dalam fungsi kontrol ini. Jadi ini salah satu fungsi yang paling penting juga. Ini juga mirip-mirip sama kayak yang staffing, soalnya ini kayak menilai pekerjaan dari SDM dan segala macam. Tapi nggak cuma SDM aja. Ini tuh kayak supaya pekerjaan ini bisa sesuai dengan tenggat waktu dan budgetnya nggak ngelebihin dari rencana awal. Jadi ini kayak gabungan operasi sama HR gitu deh. Terus ada beberapa langkah dari fungsi controlling nih, kayak mengukur kinerja para pegawai, membandingkan kinerja, melakukan tindakan koreksi, memastikan para pegawai berjalan dengan arah yang tepat, dan juga memastikan seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan tidak melebihi budget sama yang kayak. Di sini ada beberapa contoh dari fungsi manajemen. Yang pertama, katakanlah kita nih sebuah manajer operasi di perusahaan untuk memproduksi perabot kantor. Tanggung jawabnya yaitu mencakup menentukan proses produksi, pengemasan, pengiriman. Terus kita juga harus memantau kemajuan jalur perakitan, memastikan bahwa semuanya memenuhi standar dan kinerja tuh nggak terganggu pada tahap apapun. Jadi ini udah kelihatan banget kayak ini kayak gabungannya HR dan juga operasi. Di sini sih ada dua contoh yang lainnya yang mungkin bisa dibaca juga kurang lebih sama. Dan juga di sini ada kesimpulannya itu memimpin tim tuh nggak mudah karena harus mengakomodasi gaya kerja, kepribadian maupun keahlian yang berbeda. Fungsi manajemen tuh menyoroti keterampilan penting yang harus diawasi, koordinir, dan juga dikomunikasikan oleh setiap manajer di tim mereka. Kayak tim leadernya tuh harus komunikasinya tuh bagus. Jadi ya, kita sebagai manajer yang baik, kita perlu memiliki wawasan yang tepat untuk memahami kita tuh siapa aja sih yang kerja untuk kita, terus kita juga harus bisa menggunakan kemampuan mereka ini untuk bagian organisasi yang lebih besar. Di sini saya mengambil referensi dari Glints, Hapapa Education, dan juga Management Study Guide. Jadi ya kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya.